Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maliki yaumiddin. Salatu wassalamu ala ma'in. Amma ba'd. Kemarin di subuh hari yang kita bahas adalah 4 golongan. Sekarang kita bahas tentang ciri-ciri orang berdasarkan Al-Quran yang dijamin masuk neraka. Jadi bukan orang lorong konda yang di situ, ya. Semoga bukan juga orang Ampera, semoga orang luar, ya. Di dalam Al-Quran tentunya banyak ayat-ayat yang membahas tentang surga dan neraka. Sangat banyak ayat yang membahas tentang surga dan neraka maupun hadis, ya. Pada intinya adalah kehidupan ini kita tinggal memilih baik atau buruk, kiri atau kanan, lurus atau bengkok, ya. Makanya Nabi bilang, Mario Teguh, hidup ini adalah pilihan. Nah, makanya sama halnya dengan kita yang menentukan diri kita berada di jalan yang lurus ataukah jalan keliru, memilih untuk masuk surga atau neraka. Toib. Bismillah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya di juz 9. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallun wa ulaika humul ghafilun. Ternyata Al-Quran mengatakan bahwa walaqad zara'na li jahannam, penduduk neraka, ya. Walaqad zara'na li jahannam, sungguh banyak sekali penghuni neraka itu. Katsiran minal jinni wal insi, adalah orang-orang atau jin dan manusia, ya, jin dan manusia. Pertanyaannya sekarang adalah manusia yang seperti mana yang kemudian dijadikan sebagai ciri-ciri penghuni neraka? Ayat ini menyebutkan bahwa yang pertama adalah lahum qulubun la yafqahuna biha, manusia yang dikasih hati, ya, manusia yang dikasih hati, la yafqahuna biha, tetapi hatinya dia tidak pergunakan seharusnya, dia tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya. Misalkan hati yang harusnya dia gunakan untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, hati yang seharusnya dia gunakan untuk menghayati ayat-ayat Al-Quran, hati yang seharusnya dia gunakan untuk setia, tapi malah selingkuh, ya. Ini ciri-ciri neraka itu, ya. Karena kenapa? La yafqahuna biha, dia tidak mempergunakan neraka itu, neraka tempatnya. Kalian dikasih hati itu, kalau disampaikan, kalau dinasihati, dengar, tidak laksanakan, ya, maka kau masuk, orang-orang seperti itu masuk di dalam orang yang dikasih hati tetapi tidak gunakan hatinya dengan baik. Sekarang pertanyaannya kembali ke diri kita sendiri. Apakah kita adalah orang-orang yang sudah dikasih hati sama Allah, dan sudahkah hati kita pergunakan dengan baik? Sudah atau belum? Itu yang bisa jawab adalah diri kita sendiri. Sudahkah kita menolong orang lain
Sudahkah kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran? Sudahkah kita peduli sama TPA? Sudahkah kita peduli, kita cinta sama masjid? Itu lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu yang menjawab adalah kita sendiri. Masing-masing dari kita yang bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau misalnya kita sudah peduli sama TPA, kita sudah mencintai masjid, kita sudah mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat firman-firman Allah, maka insya Allah kita bukan bagian dari lahum qulubun la yafqahuna biha. Kita bukan bagian dari orang-orang yang dikasih hati tapi tidak digunakan hatinya dengan baik. Atau simpelnya, singkatnya, kita bukan penghuni neraka yang dimaksud ayat ini. Ya. Yang kedua, walahum a'yunun la yubasiruna biha. Ada itu manusia dikasih dua mata, ya. Ya. Ada itu manusia, tidak semua manusia dikasih dua mata. Ada orang yang pada saat lahir cuma satu matanya. Ada yang bahkan tak tutup matanya. Bersyukurlah kita yang dikasih dua mata. La yubasiruna biha. Siapa yang tidak pergunakan matanya dengan baik, harusnya melihat ayat-ayat Al-Quran, mengaji. Mata digunakan untuk mengaji, mata digunakan untuk belajar, mata digunakan untuk menolong orang yang mau menyeberang misalkan. Mata digunakan untuk hal-hal yang baik, tapi la yubasiruna biha, tapi kita tidak gunakan dengan baik. Pernahkah kita ada orang minta tolong menyeberang, kita tidak tolong? Atau pernahkah kita disuruh pergi mengaji, malah pergi ke tempat lain? Disuruh pergi sholat, malah pergi ke kasur. Banyak itu begitu. Harusnya sudah waktu sholat, pergi sholat di kasur. Sholatnya beda, tidak sama dengan orang sholat di masjid. Orang sholat di masjid mulai dari takbiratul ihram, dia sholat di kasur mulai dari tutup mata sampai buka mata. Orang-orang itulah yang dimaksudkan ayat walahum a'yunun la yubasiruna biha. Dikasih kedua mata tapi tidak pergunakan matanya dengan baik. Ingat, mata itu tidak digunakan. Siapa yang sembarang nonton sembarang-sembarang, itu dia itu. Itu penghuni neraka itu. Siapa yang sembarang lihat TikTok seksi-seksi, nah itu nanti tempatnya di neraka itu. Neraka. Tapi kalau HP-nya dia gunakan untuk dia lihat-lihat ayat-ayat mengaji di HP. Wah, Masya Allah, itu bagus itu. Atau buka YouTube, lihat solawat. Bagus itu. Ya, buka YouTube, lihat kisah-kisah inspiratif. Bagus itu. Tapi kalau buka YouTube tiap hari cuma nonton gosip atau nonton TV, sembarangan nonton HBO, itu siaran barat. Tuh, itu nanti matanya itu, ya, matanya itu dianggap sebagai la yubasiruna biha, dianggap sebagai orang yang tidak pergunakan matanya dengan baik. Ya, berarti sudah dua ciri-ciri penghuni neraka. Sudah dua, ya. Pertama, orang yang dikasih hati tapi tidak gunakan hatinya dengan baik. Yang kedua, yang dikasih mata tapi tidak gunakan matanya dengan baik. Itu ciri-ciri penghuni neraka dalam ayat yang tadi dibacakan. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajmain.
Yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Dikasih dua telinga, tapi tidak digunakan. La yubasiruna biha. Tidak digunakan dengan baik. Sudah azan, malah masih asik main game. Orang ada ceramah, dia sibuk juga dibawa cerita sama temannya di samping. Orang ada ceramah, sibuk dengan HP-nya. Orang ada ceramah, sibuk juga dengan hal-hal yang lain. Itu tidak ada di sini, di luar sana. Kalau di sini insya Allah aman, ya. Di luar sana banyak orang di luar sana, ya. Di masjid sana itu banyak orang ceramah itu. Dia bercerita sama temannya di samping. Magosip, itu ustaz tuh lah mana ceramah. Ustaz Yunus tuh mau pagi mau pakai pisah sekolah masih ceramah. Itu penghuni neraka itu, ciri-ciri penghuni neraka itu. Ya, ini Ustaz Padel orang mau pulang mau buka puasa masih saja mengajar. Nah itu. Tuh. Nah, kenapa? Karena dia tidak gunakan telinganya dengan baik. Telinga yang harusnya digunakan untuk mendengarkan lantunan ayat suci, mendengarkan siraman-siraman rohani, ya. Tetapi rohani spiritual, keagamaan. Rohani itu bahasa bukan bahasa Nasrani, bukan. Ya. Kalau bahasa Arab religius, kalau bahasa Indonesia keagamaan. Ya. Kalau bahasa ilmu gaib spiritual. Ya, spiritual. Nah, jadi jamaah rahimanallah wa iyyakum ajmain, siapa yang dikasih telinga tapi la yasma'una biha, tidak menggunakan telinganya dengan baik, maka dia masuk dalam kategori ayat yang tadi Ustaz bacakan, walahum azanun la yasma'una biha. Maka yang telinga yang seharusnya digunakan mendengarkan ayat suci Al-Qur'an, digunakan mendengarkan lagu-lagu Islami, malah lagu-lagu barat dia ada HP-nya, di HP-nya. Tidak ada lagu-lagu Islami. Yang ada lagu BTS, Blackpink. Baru-baru konser di Jakarta itu. Itu semua orang-orang di situ yang hadir tuh calon-calon penghuni neraka itu. Kenapa? Karena matanya lihat sesi-sesi. Iya, sesi-sesi. Mulai dari Jisoo, Lisa, Jenny, sama siapa lagi satu tuh? Rose. Nah. Saya tahu, saya hafal, ya. Karena saya hafal. Kenapa Ustaz hafal? Karena Ustaz pernah lihat konsernya di Malaysia. Saya lihat dari jauh pas lewat. Mahal tiketnya, 1.000 ringgit, hampir 3 juta. Padahal itu jauh sekali tempatnya nonton. Jauh di saat di Empang itu panggungnya. Kita di sini jauh sekali, 3 juta. Mending pakai makan, ya. Iya, 300 ringgit saja itu 1 juta, hampir 1 juta. Jadi mata, telinga, hati harus connect. Pertanyaannya sekarang adalah siapa di antara kita yang sudah salah gunakan telinga, mata, hatinya? Dan siapa di antara kita yang sudah benar mengamalkan mata, telinga, hatinya? Tentunya manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Karena mungkin kita pernah salah, kita pernah khilaf, kita pernah melihat hal-hal yang tidak baik, pernah mendengar hal-hal yang tidak baik, pernah dendam sama orang, ya, pernah dendam sama orang. Mulai dari sekarang hindari itu,
berhenti dendam sama orang, berhenti gibain orang, berhenti melihat hal-hal yang tidak baik, berhenti mendengarkan hal-hal yang tidak patut kita dengarkan. Kenapa? Supaya kita terhindar dari ayat yang tadi dibacakan. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana nih kalau terus-menerus tidak bisa mempergunakan mata, hati, telinga dengan baik? Bagaimana nih? Kalau misalnya ada orang yang terus-menerus matanya, hati, telinganya dia gunakan sembarang, nanti di hari akhirat, ulaika kal an'am. Orang-orang yang tadi tidak pergunakan mata, hati, telinga dengan baik itu, ya, dia nanti akan ulaika kal an'am, akan dirubah manusia langsung jadi binatang. Siapa yang bilang? Allah. Bukan Ustaz Fadil yang bilang. Allah. Ya. Bukan Ustaz Fadil. Ulaika kal an'am, nanti dia akan diubah seperti binatang. Balhum adallun. Bahkan orang yang tadi lebih hina nanti wajahnya daripada binatang. Binatang nak ketawai ko. Nah, lihat ko tak? Wajahmu nak ketawai ko. Cantiknya ini dulu husnul di dunia. Cantiknya dulu di dunia. Kenapa sekarang lebih cantik saya daripada husnul? Nah, bilang binatang. Bukan di husnul ini, husnul di luar sana. Wah, jangan kau terlalu GR. Bukan husnul kau. Husnul di luar sana. Ya, bukan husnul khotimah di sini, insyaallah calon surga. Insyaallah nanti, ya, husnul khotimah nanti insyaallah sesuai namanya, dia menjadi anak yang bangga, yang membanggakan orang tuanya, anak yang nanti mengharumkan nama TPA, anak yang nanti juara di galaksi, ya. Minta doa, minta berangan-angan yang baik kepada Allah, mumpung ini bulan suci Ramadan, ya. Nah, ada yang mau bertanya? Ini mereka dua ini. Apa? Apa? Bisa keluar belanja. Kalau boleh keluar belanja, boleh, silakan. Tapi saya tidak tanggung jawab, karena tadi saya sudah sampaikan, walahum adhanun la yasma'una biha. Telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ceramah. Neraka tempatnya. Jadi kalau mau belanja silakan, tapi nanti kita ketemu antara neraka dan surga. Kita ke surga, silakan yang belanja pergi neraka. Ya, silakan. Buang air kecil. Pergi cepat. Jangan banyak-banyak. Karena kecil kita, jangan besar-besar. Ya, masyarul muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajmain. Jadi kesimpulannya di ceramah kita malam ini, bahwasanya ternyata neraka itu merindukan orang-orang yang menyalahgunakan hatinya, menyalahgunakan matanya, menyalahgunakan telinganya. Ya, neraka sangat rindu sama orang-orang seperti itu. Ya. Kalau kemarin surga rindu orang yang membaca Al-Quran, menjaga ucapan, lisannya, memberi makan kepada orang yang lapar dan berpuasa di bulan Ramadan, maka neraka juga merindukan orang-orang yang tidak gunakan hatinya dengan baik, tidak mempergunakan telinganya dengan baik, tidak mempergunakan matanya dengan baik. Nanti kalau tidak percaya, silakan dicoba. Nanti di neraka, lihat nih. Lebih hina wajahmu daripada binatang. Dia bilang mamamu, cantiknya dulu kalau anak aku di dunia, kenapa bisa sekarang begini? Itu karena 3 hal tadi. Jadi adik-adikku sekalian, mumpung karena kita manusia mungkin pernah salah, selalu salah,
Ya, selalu kita jadi manusia yang tidak terlepas dari kodrat. Kita kadang salah, kita kadang hilaf, itu biasa karena itu manusiawi. Namun tugas kita ketika salah, ketika hilaf, maka langsung perbaiki, langsung berubah, introspeksi diri, muhasabah diri, lalu sukseskan diri. Jadi kalau kita ada salah, introspeksi diri dulu. Habis itu muhasabah diri. Muhasabah diri itu apa? Renungkan dirimu, renungkan kesalahanmu, renungkan dosamu. Habis itu sukseskan diri, berubah dengan istiqomah. Kalau kita berubah dengan istiqomah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dirindukan surga, bukan lagi neraka. Ya, masyaallah muslimin rahimanallah wa iyyakum ajmain. Sebelum Ustaz tutup, ya sebelum Ustaz tutup, karena ini sudah 8:30, ya, ada satu cerita, ya, ada satu cerita antara penghuni neraka dan penghuni surga. Dan cerita itu terekam di dalam Al-Quran, surah Al-Mudatsir. Kalau Ustaz tidak salah ingat itu ayat ke-41 atau 42. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum min sakar. Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, apa yang menyebabkan kau masuk ke neraka sakar? Apa itu neraka sakar? Neraka sakar itu neraka yang tidak pernah mati apinya. Menyala-nyala terus, tajam terus apinya. Baru apinya bukan warna merah saja, merah campur orange campur hitam, menyala terus. Paling panas itu neraka sakar. Nah, ditanya sama penghuni surga, masalah kau min sakar, apa yang membuat kau masuk neraka sakar? Apa jawabannya penghuni neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Waktu saya hidup di dunia, ya, waktu saya hidup di dunia, saya tidak sholat. Ya. Waktu saya hidup di dunia, saya tidak sholat. Ternyata neraka sakar itu tempatnya bagi orang-orang yang tidak sholat. Nah, penghuni neraka ini karena tidak sholat dimasukkan ke dalam neraka sakar. Lalu penghuni surga bilang, bagaimana? Apa perasaanmu setelah masuk neraka sakar? Apa jawabannya penghuni neraka? Andaikan Allah mengizinkan saya 1 detik, 1 menit saja kembali ke dunia, maka 1 menit itu saya gunakan untuk sholat kepada Allah. Menyesali ini penghuni neraka karena tidak sholat di dunia, ya, menyesal sekali, ya, penghuni neraka ini. Lalu ditanya, selain tidak sholat apa lagi? Malakum minal ghaidin. Saya waktu hidup di dunia sering gibai orang, sering cerita buruk orang. Nah, banyak itu di Ampera begitu. Banyak orang baku cerita, tidak tahu benar atau tidak. Penting mana mama itu baik, nah jadikan buruk. Ampera di Palembang, bukan Ampera Teminabuan. Jadi ada di Palembang itu namanya Jembatan Ampera. Ah, di sana maksudku, bukan di Teminabuan. Teminabuan itu aman. Ya, banyak itu cerita-cerita tidak baik. Ya, cerita buruk. Nah, itu calon penghuni neraka sakar itu. Nah, apalagi yang terakhir, calon penghuni neraka sakar adalah orang yang sering berdusta, berbohong. Ya, kalau ada di sini yang sering berbohong, istighfar nih, banyak-banyak istighfar, astagfirullah. Ya, banyak-banyak istighfar. Karena nanti pada saat hari hisab, ya, akan ditanya itu, kenapa kau berbohong? Kenapa, apa alasanmu berbohong dan sebagainya, ditanya nanti, ya. Jadi, masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajmain. Demikian ceramah agama kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan sebagai introspeksi diri kita. Ya, semoga kita sama-sama bisa bermuhasabah diri,
bisa merenungkan diri, merenungkan kesalahan. Semoga kita juga bukan bagian dari orang-orang yang dimaksudkan ayat tadi, ya, bukan bagian dari penghuni neraka yang dimaksudkan ayat tadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Jembatan Puri. Jangan lupa membeli ikan puri. Kalau husnul hilang, jangan dicari. Kalau husnul hilang, jangan dicari. Karena Adit yang bawa lari. Sekian dan terima kasih. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.